Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali teman-teman, kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid, yaitu kita membahas kitab Al-Qaulus Sadid, Syarah Kitab Tauhid. Ya, kitab Qaulus Sadid sebagai syarah atau penjelasan dari kitab Tauhid. Dan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita masih dalam pendahuluan atau muqaddimah, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita telah memasuki bab yang pertama dari kitab Tauhid, yang bab pertama tersebut berjudul Fadlut Tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Fadlut Tauhidi, keutamaan tauhid, ya, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan tauhid itu bisa juga menghapuskan dosa-dosa. Jadi bab pertama dari kitab Tauhid itu membahas tentang keutamaan tauhid, dan tauhid tersebut bisa menjadi sebab gugurnya dosa-dosa seorang hamba. Dan di sini penulis mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Ya, kita artikan alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbasu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Dan di sini ada footnote, teman-teman sekalian, yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Ya. An Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Ya, sahabat Abdullah menceritakan bahwasanya ketika ayat, ya, yang telah kita bacakan tadi itu turun, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Pada saat itu orang-orang, ya, kaum muslimin menjadi merasa berat. Ketika ayat ini turun, kaum muslimin ketika itu merasa berat. Kenapa? Ya, faqalu, mereka berkata, ya, orang-orang berkata, ya Rasulullah, aina la yadhlimu nafsahu. Ya, mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aina la yadhlamu nafsahu, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Arti dari mendolimi dirinya sendiri itu adalah berbuat dosa. Ya, karena pada hakikatnya jika seseorang berbuat dosa,
maka dia telah mendolimi dirinya sendiri. Ya, karena akibat dari perbuatan dosanya dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sehingga orang yang berbuat dosa itu pada hakikatnya sedang mendolimi dirinya sendiri. Ya. Kan tadi dikatakan di dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan orang-orang yang beriman lagi tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Ya. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Nah, seperti itu. Ya, karena setiap manusia itu pastilah melakukan perbuatan dosa, ya. Maka para sahabat merasa berat ketika ayat ini turun. Ya. Maka Rasulullah menjawab, laisa dzalika, bukan begitu maksudnya. Ya, innama huwa syirk. Yang dimaksud dengan zalim di dalam ayat yang tadi adalah syirik. Ya. Alam tasma'u maqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Apakah kalian tidak mendengar? Apakah kalian belum mendengar ya perkataan Luqman kepada anaknya, yang Luqman sedang menasihati anaknya? Apakah kalian belum mendengar nasihat Luqman kepada anaknya? Ya. Yang Luqman pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku yang tersayang, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Jadi yang dimaksud dengan zalim di ayat yang ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, yang dimaksud dengan zalim di sini adalah syirik. Ya, berarti artinya orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu, dan tidak mencampuri imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kesyirikan. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, seperti itu maksudnya. Ya. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, akhrajahul Bukhari, rakam nomor 3429, wa Muslim, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, rakam nomor 124. Ya. Artinya teman-teman sekalian, orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu, dan mereka tidak mencampurkan imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kesyirikan. Ya. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi diambil pelajaran teman-teman dari ayat ini, bahwasanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan
dia tidak mencampuri keimanannya tersebut dengan kesyirikan. Ya, setelah dia beriman kepada Allah, kemudian dia tidak berbuat syirik, ya, maka Allah berjanji akan memberikan kepadanya rasa aman. Ulaika lahumul aman, maka baginya rasa aman. Wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Insyaallah pembahasan selanjutnya akan kita bahas pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.